Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salaman wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusat Institut. Di sesi kali ini kita akan menyaksikan proses bedah buku Islam Mazhab Hamo yang berlangsung pada hari Selasa 21 Juli 2020 kemarin. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara bedah buku ini, dan terima kasih juga kepada Pak Miswari yang menjadi host acara ini sekaligus editor, dan juga terima kasih kepada Bapak Kamaruzaman Mustafa Ahmad, guru saya yang bersedia menjadi narasumber, dan juga Bapak Yogi Febriandi, dosen sosiologi di IAIN Langsa yang juga telah bersedia menjadi narasumber di acara kemarin. Saya kira cukup demikian sebagai pengantar. Langsung saja kita saksikan videonya. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Jadi terima kasih kepada saudara host, saudara Miswari Usman Bantaleman dengan narasi-narasinya yang lumayan hiperbolik. Jadi terima kasih banyak kepada beliau yang juga telah menjadi editor buku Islam Mazhab Hamo ini. Jadi pada awalnya judulnya ini Mazhab Hamo, bukan Islam Mazhab Hamo. Kemudian setelah melalui pertimbangan editor, ini terjadi perubahan judul menjadi Islam Mazhab Hamo. Dan saya tidak mengkomplain ini kepada editor, dan saya sepakat dengan judul ini karena para pelaku Mazhab Hamo ini memang mengaku dirinya sebagai Islam dan meyakini perilaku kekerasan itu sebagai bagian daripada ajaran Islam. Jadi ini tentang judul buku. Kemudian ini terdengar, saudara host dan lain-lain. Ya, terdengar. Kemudian buku ini berisi tentang kasus-kasus pelanggaran syariat yang terjadi di Aceh. Jadi ada kasus pelanggaran syariat dan ada kasus penindakan pelanggaran syariat yang juga melanggar syariat. Jadi kita rangkum dalam buku ini. Jadi kita mengambil beberapa kasus, misalnya ada kasus pelanggaran kanun mesum, khalwat. Kemudian ada kasus pencurian, walaupun tidak ada kanunnya di Aceh. Kemudian ada kasus aliran sesat. Ini ada kanunnya, ada peraturan yang sudah dibuat. Kemudian tentang perdukunan. Jadi di buku ini kita rangkum semua itu menjadi Halo, ini terdengar host ya? Silakan. Jadi seperti kita saksikan sendiri bahwa tolong unmute yang lain dulu. Ribut kali ini, unmute dulu yang lain ntar. Oh iya. Saya Unmute dulu semuanya, orang lagi ngomong kok. Enggak, masing-masing ambil diri sendiri terus. Masih ambil sendiri, jangan malu kita dilihat sama orang. Kemudian dalam menyikapi pelanggaran ini, sebagian oknum masyarakat ini melakukan pelanggaran baru melalui penindakan terhadap para pelanggar syariat. Jadi ketika menindak para pelanggar syariat ini, mereka juga melakukan pelanggaran syariat. Contoh, memandikan pelaku mesum di dalam got. Yang perempuannya kadang-kadang di video-video yang beredar kita bisa lihat, ini ada yang ditarik jilbabnya, kemudian dimandikan sehingga aurat si perempuan ini muncul terlihat dengan terang benderang. Yang sebenarnya ini kan syariat menyuruh menutup. Kemudian si pelaku kejahatan kekerasan ini justru mungkin tidak sengaja karena ini masa. Ini yang terbaru bisa kita lihat di PD Jaya kalau saya tidak salah, itu kasus yang diduga pencurian. Itu ada seorang perempuan yang diikat, kemudian jilbabnya ditarik. Ini kan melanggar syariat perilaku seperti ini. Kemudian dalam kasus perdukunan misalnya, ini juga terjadi dukun, kita sepakat bahwa dukun ini melanggar syariat. Tetapi dalam menindak para dukun, ini oknum masyarakat juga melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Misalnya membakar rumah dukun dan membunuh dukun. Ini yang paling sadis
terjadi di Pesangan Selatan, Kabupaten Biren, kira-kira beberapa tahun lalu. Ini ada tertuduh dukun yang usianya sudah 75 tahun yang laki-laki, 73 tahun yang perempuan. Ini berjalan saja sudah tidak mampu, harus dipapah. Tapi mereka berdua ini dibantai oleh massa yang dalam pikiran mereka pembantaian ini ataupun pembunuhan ini dianggap sebagai bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dalam aliran sesat ini juga sudah ada aturan di Aceh yang melarang bahwa aliran sesat ini tidak boleh berkembang di Aceh. Cuma saja masalahnya tafsir aliran sesat ini juga membingungkan kita semua. Jadi siapa yang dimaksud sesat ini sebenarnya sangat bias sekali di Aceh. Jadi kita lihat kelompok-kelompok ataupun pemikiran-pemikiran keagamaan yang dianggap berbeda dengan pemikiran-pemikiran mainstream ini cenderung dianggap sebagai sesat. Sehingga kekerasan ini juga sangat sering terjadi. Ini yang paling tragis. Ini tragedi Tunku Ayub di Kecamatan Pelimbang, Kabupaten Biren pada tahun 2012. Dan kejadian Tunku Ayub inilah yang melatari ataupun menggerakkan saya untuk menulis buku ini. Jadi karena saya melihat ini adalah kejadian yang sangat sadis sekali 2012. Jadi di mana beliau ini dibunuh dan dibakar oleh sekitar ada 1.500-an massa. Dan yang sangat kita sesalkan waktu itu pihak MPU waktu itu almarhum semoga diluaskan kuburnya almarhum Tunku Ghazali lah pokoknya. Lupa saya nama lengkapnya. Ghazali Muhammad Syam. Beliau sempat berkomentar di media bahwa ini Tunku Ayub sudah kita ingatkan. Makanya ini aksi-aksi masyarakat seperti ini ya kita tidak bisa kontrol lagi. Ini sebenarnya pernyataan seperti ini juga seperti mengesahkan atau membenarkan perilaku anarkis yang dilakukan oleh masyarakat. Ini kita sayangkan karena keluar dari pihak MPU waktu itu. Saya baca korannya. Kemudian dalam kasus-kasus pelanggaran syariat yang lain juga sering disikapi oleh masyarakat dengan tindakan-tindakan kekerasan. Ini yang saya kira menjadi masalah karena niat mereka ini sebenarnya suci. Niat mereka sangat religius. Jadi ingin membela agama, ingin jihad, ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara-cara yang lebih mungkar daripada si pelaku mungkar itu yang mereka tindak. Jadi misalnya pencuri bebek ini di Asia Tenggara. Di Aceh Tenggara. Ini dia curi 2 ekor bebek. 2 ekor bebek. Katakanlah harganya 100.000 2 ekor bebek. Tapi ini dia dibantai sampai tewas. Ini dengan keyakinan ini mungkin ini mencegah ataupun menindak para pelaku mungkar ya, tapi dilakukan dengan cara-cara yang lebih mungkar lagi. Jadi saya kira tidak setara ini harga 2 ekor bebek dengan harga nyawa manusia yang ini agama melindunginya. Jadi ini saya kira yang entah salah dipahami oleh sebagian oknum masyarakat, entah ini sudah menjadi tradisi sebagian kita. Karena kalau kita rujuk ke belakang sebenarnya mazhab Hamok ini punya akar sejarah yang cukup panjang. Jadi kita ingat mungkin dulu melalui cerita-cerita dan bacaan-bacaan kita pernah mendengar bahwa itu kitab-kitab Hamzah Fansuri dan juga pengikut-pengikut Hamzah Fansuri ini pernah diserang dan kitab-kitabnya dibakar oleh pengikut-pengikut Syekh Nuruddin Araniri. Ini saya kira ini adalah perwujudan daripada mazhab Hamok periode awal. Ini yang sempat tercatat mungkin kita tidak tahu yang sebelum itu. Jadi saya kira demikian dulu syarah singkat. Nanti mungkin ada komentar-komentar lain dari teman-teman ataupun nanti dari guru saya ada Pak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. Beliau guru saya di Pasca Sarjana. Jadi saya merasa agak aman karena beliau turut berhadir di forum ini. Saya kira demikian sementara host, nanti kita berdiskusi kembali. Baik, luar biasa penyampaian dari Bapak Khairil Miswar. Sementara selanjutnya pembicara kita dapat kita kepada Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. Silahkan kita berikan waktu bicara
untuk menanggapi hal ini serta menanggapi kasus-kasus yang dibahas dalam buku ini kira-kira 5 atau 10 menit. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Yogi untuk nantinya kita buka diskusi, sesi tanya jawab dan diskusi. Kepada Prof. Kamaruzaman, silakan Prof. Apa bisa mendengar saya, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga suara saya jelas karena Banda Aceh sedang ada hujan. Dan saya baru saja selesai menghamuk buku Prof. Asbi tadi di Kesbang. Jadi sekarang diminta untuk mengisi diskusi buku Bang Khairil Miswar. Saya sudah punya bukunya. Kebetulan ini buku saya pegang dan saya baca sekali duduk habis. Jadi buku yang amat luar biasa. Karena waktunya cuma 10 menit, saya ingin bicara seperti ini aja kepada Bang Khairil. Bacaan saya ketika saya membaca tulisan Bang Khairil Miswar dari Birun, dari Aceh Jempa ini mengingatkan saya pada almarhum Ahmad Wahib. Ahmad Wahib itu dulu pernah diterbitkan buku catatan hariannya. Dan kemudian beliau meninggal di usia muda. Dan ketika saya baca karya, karena bukan hanya buku ini yang ditulis oleh Bang Khairil Miswar, ada juga buku dan tulisan beliau sangat aktif. Bung Khairil Miswar ini adalah salah seorang penulis yang paling aktif merespon masalah sosial keagamaan di Aceh. Itu dalam catatan saya. Jadi beliau sangat aktif merespon. Jadi setiap ada masalah sosial keagamaan, beliau selalu menurunkan tulisan, baik di Serambi, di Waspada, mungkin di harian-harian lain, baik cetak maupun online. Dan saya menganggap teman-teman dari Aceh, khususnya dari Birun atau Matang, harus bersyukur memiliki sosok sekaliber atau ya seperti Bang Khairil Miswar. Dan ini saya rasa catatan penting buat Bang Khairil Miswar. Setelah buku ini terbit, saya minta atau memohonlah kalau boleh sebagai kawan untuk mengambil S3. Kenapa perlu S3? Karena apa yang disampaikan dalam buku ini lebih kepada potret masalah sosial keagamaan di Aceh. Saya tidak mau masuk kepada masalah yang dikaji oleh Bang Khairil Miswar, karena itu sangat potret. Jadi artefak, potret kehidupan sosial keagamaan Aceh yang terjadi sebenarnya tidak hanya di Banda Aceh atau di Aceh, juga terjadi di daerah lain. Kita dulu ingat bagaimana Ninja, kemudian Banyuwangi, kemudian para kiai juga dibantai di Pulau Jawa sana. Dan ini saya rasa yang menarik dari buku Bang Khairil Miswar adalah dia berhasil memotret ini dalam satu arena. Kalau tadi Pak Nur Ikhwan tadi siang di acara kami di FKPT memotret arena kontestasi otoritas keagamaan. Tadi saya ingat kalimat dari Pak Nur Ikhwan di acara kami yang pertama tadi pagi di FKPT. Dan inilah dampaknya. Jadi ini adalah salah satu dampak dari balapan otoritas keagamaan di Aceh, di mana orang menganggap dirinya adalah yang paling betul dan paling bisa menghakimi orang lain. Saya ingin mengaitkan ini tulisan Bang Khairil ini dengan budaya kekerasan. Sebenarnya hamok juga ada dalam. Saya pernah baca satu artikel, tidak salah saya, amok tadi di daerah mana istilah tersebut. Dan ini saya rasa yang muncul dalam masyarakat Aceh dewasa ini ketika arena publik dalam bidang keagamaan tidak ada lagi yang mengontrol. Jadi loss of control. Jadi orang mudah marah, orang mudah diprovokasi, orang mudah untuk melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Jadi membakar orang, kemudian
dengan membantai, kemudian melecehkan terkadang ketika ada kasus-kasus yang penangkapan, kemudian membuat video, men-share video, itu menjadi bagian dari sesuatu yang tidak ada yang mengatakan itu salah. Sehingga ketika kita baca mazhab Amok, saya juga agak aneh juga. Ini menarik juga nih. Saya anggap nih peserta ini semuanya mazhabnya Hamok semua. Jadi ini yang dipotret oleh Bang Khairil Miswar dalam buku ini, ketika kemudian dia mampu memberikan sebuah narasi-narasi kritisnya. Jadi Bang Khairil Miswar termasuk penulis yang bagi saya berani dibandingkan penulis-penulis lainnya, ketika beliau menulis seperti gaya beliau dalam bertutur atau dalam berbicara. Jadi kalau tadi kita lihat gaya bertuturnya Bang Khairil Miswar, ya begitulah tulisan dia, tajam, menghentak, dan memang untuk sentuhan terakhir, tadi juga saya sempat diskusi dengan Prof. Yusni Sabi tentang Bang Khairil Miswar. Beliau juga berpesan supaya Bang Khairil Miswar cepat-cepat untuk ya kalau bisa dapat sekolah lagi S3, meskipun beliau saya dengar guru di Birin atau di Matang, supaya punya kedalaman atau punya pisau analisa yang lebih tajam lagi untuk melihat hal-hal di balik realitas sosial yang beliau tulis. Jadi ini saya rasa perlu disempurnakan nanti di riset yang ke selanjutnya. Misalnya pertanyaan seperti ini, apa yang men-trigger orang Aceh hari ini cepat sekali membantai orang? Nah, itu kan perlu pendalaman, perlu pengkajian, perlu riset yang mendalam. Kemudian kenapa masyarakat nikmat sekali melihat orang salah di arena publik? Jadi ini juga sebuah pertanyaan bagi kita hari ini, kenapa orang nikmat sekali kalau ada satu aib orang, dan itu ada sebuah kenikmatan ketika mampu membuli, kemudian menghadiahkan bogem kepada orang tersebut, dan kayaknya nikmat ini bukan nikmat angernya, bukan nikmat marahnya, tapi nikmatnya itu ada apa dalam alam berpikir orang Aceh, khususnya umat Islam di sini, ada apa? Apakah ini tidak berfungsinya ialah boleh kita katakanlah negara, atau memang masyarakat sangat sensitif? Dan saya lebih cenderung melihat sekarang dalam hal keagamaan, terutama dengan era medsos hari ini, masyarakat kita, terutama mungkin di Aceh, itu sangat sensitifnya tinggi sekali. Dan mereka memiliki footnote, memiliki catatan tentang apa yang mesti dilakukan ketika dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya menurut mereka itu berlawanan dengan ajaran-ajaran agama. Nah, ini saya rasa riset-riset seperti ini bisa dilanjutkan oleh Bang Khairil Miswar, karena dalam buku ini beliau banyak sekali data. Jadi dari kutipan dari peristiwa-peristiwa pelanggaran ini, dan mungkin nanti saatnya ketika beliau sudah melanjutkan buku yang selanjutnya bisa melihat aspek yang men-trigger itu. Ada apa? Bisa menggunakan psikososial dengan berbagai teori-teori ilmu sosial, sehingga kita bisa mendapatkan persisnya dalam konstruksi ilmu sosial mazhab Hamok yang seharusnya kita tampilkan adalah santun dan kita tidak SMS, jadi tidak senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Jadi ini juga perlu dilanjutkan, saya rasa risetnya. Saya tidak akan mengomentari apa yang terjadi yang dianalisa oleh Bang Khairil Miswar, tapi bagi saya ini adalah sebuah narasi yang harus diteruskan kembali, diteruskan lagi. Tadi saya diskusi dengan Pak Prof. Yusni Sabi, bahwasanya perlu dilanjutkan, tidak sebatas narasi realitas sosial, perlu di sana ada apa di balik narasi tersebut. Kemudian apa yang men-trigger, kenapa kemudian budaya kekerasan itu hidup dalam masyarakat kita hari ini, ada apa? Dan ini saya rasa pertanyaan-pertanyaan ini akan memperkokoh mazhab Hamok yang dipopulerkan oleh saudara kita, kawan karib kita, Bang Khairil Miswar. Saya rasa itu Bang Miswari yang bisa saya sampaikan. Saya sudah menuju ke detik 10 menit. Akhirnya selamat, dan saya tunggu karya-karya selanjutnya. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Bang Khairil Miswar
untuk memberikan komentar di buku beliau ini. Saya rasa saya memberikan komentar. Saya lupa pernah kapan, tapi saya rasa beliau pernah meminta saya memberikan komentar. Oh ya, di belakangnya itu saya berikan komentar dan alhamdulillah dimuat. Terima kasih Bang Khairil. Sudah sampai 10 menit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya kira Bisa dengar saya ya, Pak Khairil? baiklah, selanjutnya langsung saja kita mintakan kepada saudara Yogi Febriandi untuk menyampaikan pandangannya mengenai kasus-kasus HAMO di Aceh terkait dengan buku yang ditulis oleh Khairil Miswar. Kita berikan waktu kira-kira 5 sampai 10 menit dulu untuk memberikan komentar. Bila Zoom berbaik hati kepada kita, maka kita punya waktu yang nanti agak banyak untuk berdiskusi. Karena ini kita maklum pakai sesuatu yang gratis dari Zoom. Silakan Bapak Yogi Febriandi, dosen sosiologi dari Yayasan Langsa yang menjadi peneliti muda, sudah menuliskan artikel-artikelnya di berbagai jurnal bereputasi ilmiah, termasuk jurnal terindeks Scopus. Silakan Yogi Febriandi. Oke, udah mulai nggak? Ya, lagi. Sudah, belum? Ya, silakan masuk Yogi. Udah bisa nih, host? Ya, bisa. Suara terdengar. Oke. Selamat siang untuk kawan-kawan semua yang ya ini bukan Aceh aja ya, ada dari berbagai daerah. Oke, saya ini sebetulnya keren kali ini covernya dan judulnya ini sangat sangat genit ya guys. Islam mazhab HAMO. Yang tadi ada juga yang nanya HAMO itu apa? HAMO itu amu ya, luapan emosi yang berakhir kepada tindakan kekerasan. Kalau bisa didefinisikan mungkin itu HAMO. Luapan emosi massal yang berakhir pada tindakan kekerasan. Mungkin kalau bahasa sosiologinya itu ada pogroms yang lebih baku lah, misalnya itu begitu. Oke, saya sudah baca buku ini sehari yang lalu dikasih oleh host Miswari. Bisa saya katakan ini sangat lengkap data yang dia kutip. Memang seperti kata Pak Prof KBA, mungkin karena penulis tidak dari kalangan akademisi, dia tidak menggunakan perspektif teoritis untuk menulis ini, tapi itu tidak menutup kekurangan dari buku ini, karena saya misalnya seperti yang orang yang meneliti Aceh misalnya, saya akan menempatkan buku ini dalam referensi utama saya, karena begitu banyak catatan-catatan yang ditulis itu sangat berharga untuk meneliti Aceh. Contoh tadi tentang bagaimana cambuk pertama kali dilakukan di Kabupaten Biren, bahkan sebelum kanun jinayat itu ada, itu cambuk sudah dilakukan di Kabupaten Biren. Kedua itu tentang bagaimana, ini yang sering luput saya kira dari paper-paper tentang Aceh itu tentang dukun di Aceh, bagaimana masyarakat menyelesaikan persoalan dukun di Aceh ini dengan cara-cara kekerasan. Hal ini yang saya temukan yang kayaknya nggak ada di bacaan-bacaan lain tentang Aceh selama ini, terutama tentang dukun tadi. Itu yang saya sampai 3 kali itu harus mengulang lagi tentang dukun ini, tentang bagaimana respon masyarakat Aceh tentang perdukunan. Oke, itu satu dari kelebihan buku ini yang memang sangat saya sangat beruntung ini mendapatkan buku ini. Oke. Selanjutnya, kalau kita sebut sebagai mazhab HAMO, kasus-kasus pendidikan syariat melalui pelanggaran syariat di Aceh. Oke, penulis sepertinya seperti kata Prof KBA, dia memotret beberapa kasus-kasus yang memang sayangnya tidak dibumbui oleh penjelasan
teoritis atau refleksi yang lebih dalam, ya, atau mengutip beberapa tulisan-tulisan padahal gini, kalau mau dilihat seorang sosial, ya di Zoom ini saya disebut sebagai sosiologi Islam, studi sosiologi Islam. Misalnya begini, dalam mazhab Weberian, tindakan kekerasan itu kan merupakan tindakan yang diberikan atau disahkan, dilegalkan oleh negara. Tapi di Aceh saat ini, tindakan kekerasan itu tidak hanya banyak dilakukan oleh masyarakat dan seperti mendapatkan affirmative action dari pemerintah. Jadi banyak tindakan, misalnya beberapa kasus perebutan masjid misalnya yang berakhir pada pengusir action dari negara. Kekerasan seksual misalnya, itu juga mendapatkan afirmatif action. Baca buku ini timbul pertanyaan, bagaimana Aceh itu mengafirmasi tindakan-tindakan kekerasan ini seperti sesuatu yang biasa saja. Kalau kata Elizabeth Fraser itu seperti di-justified gitu. Di istilah sederhana kita tuh sehari-hari itu dibolehkanlah gitu, dengan karena sesuatu, misalnya dibolehkanlah seseorang yang mesum itu disiram air comberan ya karena dia berbuat zina. Dibolehkanlah suatu sekte diusir atau ditindak secara kanun karena dia dianggap merusak akidah. Dibolehkanlah misalnya begitu. Justru ini yang setelah membaca buku Pak Khairil Miswar, saya timbul pertanyaan gitu. Jadi bagaimana bisa tindakan kekerasan itu mendapatkan justified, tidak hanya dari masyarakat tapi dari negara di Aceh. Dan ini juga aneh sebetulnya. Justru Pak Khairil Miswar yang bukan dari kalangan kampus, akademisi yang berani menulis ini, tapi sepertinya dari kalangan kampus, saya masih sangat sedikit melihat tulisan-tulisan begini yang diterbitkan dalam buku populer, tidak di dalam jurnal ilmiah, tapi dalam buku populer. Saya juga sempat bertemu dengan salah seorang akademisi terkenal di Aceh untuk menanyakan hal yang sama juga. Bagaimana bisa kampus-kampus di Aceh itu seperti mengafirmasi apa yang terjadi di Aceh. Dan jawabannya juga tidak memuaskan waktu itu, hanya mengatakan ya beginilah Aceh, kan begitu seringnya. Inilah Aceh gitu kan, inilah lex spesialisnya Aceh begitu. Ini yang setelah membaca buku Pak Khairil Miswar, pertanyaan ini kembali muncul di kepala saya tentang ya ini ruang kosong yang harusnya mesti dibicarakan. Ruang di mana saya sebagai misalnya orang yang hidup dan makan di kampus, ruang yang harusnya para akademisi itu mencari tahu syariat Islam yang di awal ya, yang ketika dia dibicarakan di proses dikanunkan itu penuh dengan narasi-narasi rahmatan lil alamin, kedamaian, tapi menjustifikasi tindakan kekerasan. Oke. Mungkin ini dulu sekedar pengantar dari saya. Ini masih pengantar kan, Pak Hos? Ya, siap. Nah, kalau masih pengantar, ini dulu pengantar dari saya. Oke, terima kasih. Suara saya bisa didengar ya, Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian? Iya. Alhamdulillah. Saya sebagai host dalam kepanikan dan ketakutan, sehingga asam lambung saya setiap ada acara Zoom ini bertambah. Karena memang yang pertama kita pakai Zoom yang sangat sederhana, yang kedua karena memang kita pernah ditawari Zoom yang pro, tetapi ternyata dia minta makan siang yang sangat besar.
logo dia ditempel besar-besar, nanti takutnya setelah tempel logo ada masalah lari, itu yang kita khawatirkan. Mending kita secara proletar aja seperti ini, tidak ada logo-logo, tetapi kita adalah society, masyarakat yang punya kecenderungan untuk ilmu pengetahuan, mengapresiasi teman kita yang sudah menulis buku, kita bedah secara bersama, ini adalah forum kita berpisah ketika kita diberikan izin habis oleh Zoom. Semoga tidak dipotong Zoom-nya, karena ini memang seperti Zoom kelas proletar. Baiklah, sekarang kita buka sesi untuk berkomentar, tanya jawab dan segala macam dalam urusan tentang buku Hamoknya Bang Khairil ini. Buku yang sangat, judulnya ini sangat membuat kita penasaran tentunya. Dan ini bisa dimiliki di Bandar Publishing di Banda Aceh. Bisa juga dihubungi sang penulis Khairil Miswar. Bisa juga dihubungi saya. Kalau masih ada beberapa lagi, saya kayaknya masih ada. Silakan bagi yang ingin berkomentar atau bertanya kepada Pak KBA, kepada Pak Yogi atau Pak Khairil, atau memberikan komentarnya. Ini kita berikan kesempatan dulu untuk 3 orang pertama, baik bertanya maupun berkomentar. Selanjutnya nanti kita berikan supaya ditanggapi oleh sang pembicara. Yang ingin berkomentar di unmute, sementara yang lainnya mohon di mute dulu ya. Di mute apa mute ini gimana bedanya? Di mute itu gimana Pak Alkap? Di unmute itu dimatikan ya? Boleh saya sedikit. Saya jarang sekali di Zoom. Ya, berarti Pak Jafar dulu ya, belum dijawab tadi saya. Kalau di mute itu gimana? Mute itu artinya? Mute artinya mute itu hening. Mute itu unmute. Mute itu unmute. Mute itu berarti halo Pak Hos. Saya kira Pak Hos lebih paham sastra Inggris beliau. Oh iya, saya lupa saya bahasa Inggris. Maaf, diabaikan saja. Saya lupa saya bahasa Inggris. Ya, saya memang adalah sarjana sastra Inggris. Tadi lupa saya sarjana sastra Inggris, sehingga saya nanya tentang bahasa Inggris pula. Silakan 3 orang pertama, mungkin pertama Pak Jafar Sulaiman, penulis buku Islam Instan, ingin berkomentar atau bertanya. Ini buku beliau Islam Instan. Ini judulnya agak aneh juga ini, Islam Instan. Ini apa maksudnya? Nanti bisa kita bedah ke depan. Siap. Ya, setelah Pak Jafar, yang lain tolong dimatikan dulu suaranya, nanti diberikan 2 orang lagi untuk berkomentar, bertanya, nanti baru dilemparkan kepada sang pembicara. Silakan kepada Pak Jafar, silakan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama selamat kepada Bung Khairil Miswar, Tuan Kunan Kacau. Saya jumpa pertama sekali itu di Biren dulu sekali jumpa. Setelah itu sudah jarang jumpa ya. Selamat atas bukunya yang sangat berani ini kan. Beliau mendokumentasikan hal yang penting di Aceh. Kenapa buku Khairil Miswar ini sangat penting? Sebagai dokumentasi sejarah sangat penting karena 20 tahun syariat Islam di Aceh itu dalam masalah besar. Bahwa 20 tahun perdagangan syariat Islam di Aceh itu kita ada dalam sebuah masalah besar karena persoalan pengelolaan. Nah, saya cuma ingin memberikan komentar ya. Saya tidak ingin memberikan pertanyaan kepada siapapun. Saya hanya berkomentar saja sekitar 2-3 menit. Mohon izin Pak Moderator. Saya ingin sharing bahwa di Aceh ada namanya Project Islam Humanis. Saya sedang menulis itu. Jadi Project Islam Humanis ini itu sedikit banyak itu data-datanya sama seperti yang ditulis oleh Bung Khairil Miswar, tapi data-data beliau ini sangat lengkap sekali itu. Kaya sekali itu, dari buku beliau ini aja itu bisa lahir belasan buku lain itu secara mendalam itu. Saya sangat yakin itu. Saya pun mau ngambil bagian di situ. Nah,
dalam proyek Islam Humanis itu kita punya beberapa pertanyaan yang paling fundamental. Kita coba masuk ke teoritis, seperti yang disampaikan oleh Prof. KBA tadi dan juga Saudara Yogi dan juga Bung Khairil tadi ya. Nah, kalau secara teoritis, yang ditulis Bung Khairil ini kan Abdul Karim Soros ini. Yang teori dia itu Kapwabas itu, teori kembang kuncup agama. Nah, di Aceh persoalan mendasar ini, bahwa pemahaman manusia, orang-orang Aceh terhadap syariat Islam itu bukan syariat. Syariat itu nggak seperti itu. Nah, di Aceh yang berbahasa itu, syariat itu yang dipahami itulah syariat Islam. Padahal bukan. Syariat Islam di Aceh itu ada di level kelima dalam tingkatan level itu. Di mana diproduk? Di DPRA. Dalam bentuk kanun, itu satu proses politis yang sangat bermasalah, kacau, dan agak nista dalam sejarah kehidupan sosial politik di Aceh. Karena bicara politisi, apapun itu bisa jadi mainan kan, apapun bisa jadi dagangan. Dia akan melihat ini berpotensi suara atau enggak ke dia gitu. Nah, pertanyaan paling penting lainnya adalah Islamikah penegakan syariat Islam di Aceh? Islamikah penegakan syariat Islam di Aceh? Apakah penegakan syariat Islam di Aceh itu dilakukan dengan cara-cara yang Islami? Pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga selanjutnya, bisakah syariat Islam ditegakkan oleh pemerintahan yang tidak Islami? Yaitu konteks Aceh. Nah, ketika pertanyaan mendasar ini merangkum semua bahasanya, evidence-nya itu ada di buku Bung Khairil Miswar ini. Saya mau ceritakan satu contoh kasus. Saya nggak mau sebut daerahnya, betapa kacaunya proses penegakan syariat Islam yang dilakukan oleh relasi-relasi kuasa informal di luar kuasa resmi negara. Di sebuah daerah itu saya langsung ke sana itu, ketika saya terjun ke sana itu ada sepasang laki-laki dan perempuan ditangkap karena dituduh mesum. Itu perempuannya dalam keadaan tanpa busana itu sekitar 2-3 menit. Itu perempuannya tanpa busana sekitar 2-3 menit dihadir dan lagi hukum nasin di Lepung. Begitu. Dan di situ banyak anak-anak dan orang tua. Baru kemudian ada seorang ibu-ibu yang refleks langsung mengambil kain jemuran dia itu lalu menutup tubuh perempuan itu. Nah, saya pikir ini kan menggambarkan bagaimana tingkat masyarakat merespon syariat Islam di Aceh ini. Dulu kita juga sudah pernah menggagas, kita buat pergub aja. Waktu kita advokasi beberapa kasus, salah satu kasus itu yang kita advokasi itu adalah kasus perusakan daya Abu Alimin di Pekanbadak. Itu kan beliau diusir. Nah, pada saat itu masyarakat Aceh merespon syariat Islam itu, asal ada isu menyimpang segala macam itu, ya seperti kata Bung Khairil itu, hamo, bunuh, bakar, usir. Itu 3 kosakata yang langsung muncul ketika mendengar aliran sesat, menyimpang segala macam. Bunuh, bakar, usir. Ini 3 kosakata yang kalau kita rangkum, kita gabung itu menjadi ya hamo itu. Itu yang terjadi. Sehingga dulu kita menggagas pergub. Artinya apa? Pergub tentang cara merespon adanya dugaan atau isu-isu aliran sesat, aliran yang berbeda segala macam itu diatasi dengan pergub. Dan kemudian di level tingkatan atas tuh nggak pernah jalan mekanisme itu secara legal konstitusional tuh nggak ada. Sebenarnya ada satu mekanisme di atas, yaitu mekanisme yang namanya Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah itu bisa jadi wadah media untuk membela diri bagi orang yang dituduh sesat tersebut. Nah, mekanisme ini yang tidak
pernah terpakai dalam konteks penegakan syariat Islam di Aceh itu. Nah, itu beberapa pertanyaan-pertanyaan penting. Saya coba membawa buku Bung Khairil Miswar yang sangat keren ini, yang sangat berani, lugas, dan apa adanya itu ke dalam pusaran teoritis, percakapan teoritis, dialog teoritis, dan masuk ke situ. Nah, di level politisi begini, ketika ada isu aliran sesat, tuduhan sesat, menyimpang segala macam, bagaimana politisi merespon? Politisi merespon tidak dengan dialog, dengan kepala dingin atau apa. Berarti kita buat kanun aja. Lahirlah kanun akidah Islam. Lahirlah kanun aliran-aliran sesat di Aceh, terutama akidah-akidah Islam itu. Nah, ada persoalan besar di kita hari ini, 20 tahun penegakan syariat Islam di Aceh, kita kan belum bisa memanusiakan manusia itu. Di Aceh kita dengan syariat Islam tidak menemukan hari ini orang bangga sebagai manusia, tapi orang yang bangga akan penghormatan manusia, tetapi tidak bangga sebagai dia menjadi manusia. Saya pikir demikian celotehan singkat dari saya, nggak ada gunanya ini. Terima kasih Bung Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah tanggapan yang sangat luar biasa tadi disampaikan oleh Bapak Teguh Jafar Sulaiman. Sangat penting saya kira memberikan pandangannya, tetapi ini bukan pertanyaan yang untuk kepada para pembicara, tetapi nanti mungkin para pembicara dapat merespon pandangan Teguh Jafar ini. Katanya teori ini bisa disandarkan kepada Abdul Karim Soros ya, tentang persoalan penegakan syariat dalam sebuah negara. Kemudian kita perlu membedakan antara syariat Islam yang memang tidak ada orang Islam yang tidak mencintainya, dengan syariat Islam yang dalam bentuk formal, legal formal yang dibuat oleh negara. Kemudian selanjutnya kita berikan kesempatan kepada para peserta lainnya untuk dapat memberikan pertanyaan atau komentarnya terkait tentang persoalan hamok-mohamok yang terjadi di Aceh ini. Silahkan kepada yang ingin memberikan pertanyaan atau atau pandangannya. Nah, itu ada Bang Mahyar dari Amerika tuh. Coba, mungkin keren tuh komen Bang Mahyar itu dari Amerika itu. Boleh. Iya. Bang Mahyar, tapi jangan berat-berat Bang. Ini kita di Aceh lagi asam lambung ini. Saya asam lambung. Bang Mahyar, dari Amerika. Bang Mahyar, silakan Bang Mahyar. Ya, mazhab hamok dari Amerika. Lanjut. Silakan Bang Mahyar. Bang, mute-nya dibuka Bang. Nggak terdengar. Mute dulu. Ini enggak apa? Amerika. Silakan Bang Mahyar. Baik. Mungkin sambil menunggu Bang Mahyar untuk menyelesaikan persoalannya. Persoalannya. Mungkin kita bisa webinar juga. Gimana Bang Mahyar? Kadisunya. Oke, kadisunya. Jadi kan silakan kawan-kawan yang belum sempat mengkomen. Saya ingin mendengar dari kawan-kawan semua dulu. Berapa orang yang belum ini sempat komen dulu? Bang Mahyar ya. Komen aja dulu. Nanti setelah Bang Mahyar komen, baru kami yang komen. Komen aja dulu, nggak apa-apa. Oke. Itu aja, ya. Ini saya unmute dulu ya. Oke, ya jadi begini.
Saya menyimak dari judul buku, ini menarik. Saya belum sempat melihat data yang ada di dalam buku. Cuma secara garis besar ya, saya kira syariat Islam begini, singkatnya begini. Kejadian DOM adalah sebuah tragedi bagi kita semua masyarakat Aceh. Itu yang kita alami. Kemudian kejadian syariat Islam di Aceh adalah sebuah tragedi di atas tragedi, atas nama Tuhan. Jadi ini suatu tragedi yang cukup bukan hanya dialami oleh orang Aceh, tetapi oleh orang-orang di provinsi lain di Indonesia. Nah, ini saya kira syariat Islam Aceh ini nampaknya sebagai cikal bakal sepertinya terjadinya ISIS di Syria. Ya, kalau kita lihat anatomi atau di cara dan sifat terjang syariat Islam Aceh tidaklah banyak beda dengan yang dilakukan oleh orang-orang ISIS di Syria. Ya kan? Jadi di sisi lain, kebanyakan kita orang Aceh, mereka terutama yang muda-muda, mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang ada di dalam hukum syariat Islam. Mereka nggak tahu apa mereka tahu ancam, bunuh atau ya itu aja sudah cukup ganas. Tetapi yang lain-lain mereka tidak terbayang, misalnya lempar-lempar batu, bakar-bakar rumah orang yang malas ke masjid, dan banyak yang lain yang bisa menjadi syariat Islam, karena syariat Islam itu tidak ada batas. Itu bahayanya. Mereka bisa mengumpulkan hadis apa saja atau menerjemahkan ayat apa saja dan bertingkah atas ayat itu atas nama Tuhan. Nah, itu sudah cukup menjadi bahan mereka melakukan hamuk-hamuk ini tadi. Nah, kemudian ini dari sisi fisik manusia ya. Kemudian di sisi lain mereka tidak hanya berhenti di situ. Mereka malah mengalih kepada finansial, cara Anda mengurus uang. Nah, ini jadi bahan yang cukup penting bagi kita masyarakat semua untuk mengerti syariat hukum cara perbankan Islam, yang nampaknya kelihatannya perbankan Islam itu beda dengan perbankan konvensional bank, padahal sesungguhnya bank Islam atau syariat bank Islam itu malah lebih parah daripada konvensional bank, cara operasinya mereka itu. Lebih jelas lagi kalau kita lihat cara mereka meminjamkan uang kepada si pembeli rumah. Nah, ini waktu lain kita bisa bicara tentang ini, tentang Islamic financial dan Islamic bank. Saya kira sekilas tentang cambuk-cambuk, bakar-bakar rumah orang, hamuk-hamuk siapa saja yang punya pikiran yang berbeda, yang namanya halal darah atas nama siapa saja yang mereka tidak setuju. Saya kira ini suatu pemikiran yang penting untuk kita angkat ke permukaan secara seluruh daerah dan secara nasional, karena hal ini adalah sesuatu yang sangat memusingkan Indonesia itu sendiri, malah negara-negara lain, malah di Amerika di sini. Jadi soal syariat Islam itu yang sakit kepala sebenarnya bukan orang Aceh sendiri sebenarnya. Orang lain juga punya intensif sakit kepala kalau memikirkan gaya-gaya brutal syariat Islam ini. Jadi saya kira ini sudah cukup relevan kalau nanti isu ini kita kembangkan terus, kita diskusikan secara terbuka terutama kepada mereka kelompok ulama, kelompok-kelompok atau pemuka-pemuka agama yang terlibat langsung dalam meluncurkan syariat Islam ini. Itu saya kira sekilas.
tanggapan saya, karena kalau masyarakat Aceh yang muda-muda ini cuma berdiam, pasrah kepada apa adanya yang kepada ulama atau kepada aturan pemerintah yang mengatasnamakan Tuhan, ini akademis orang Aceh saya kira bisa mencuat dan hancur di kemudian hari, karena yang ngatur masyarakat lagi nanti bukan daya atau nalar intelektual kita lagi, tetapi yang mengatur kehidupan masyarakat itu pakai parang. Kalau sudah mengarah ke situ pakai parang, emosi-emosi mereka tidak mampu mengekspresikan pemikiran mereka, ini kalangan akademia nanti bisa tertindih dan fungsi pendidikan tidak banyak makna. Nah, jadi pertemuan yang begini saya kira sudah baik sekali. Semoga nanti bisa kita rangkul mereka-mereka yang dari akademis, terutama yang mereka yang profesor-profesor yang lulusan luar negeri, untuk bisa kita sama-sama membicarakan ini dari hati ke hati ya, secara terbuka. Semoga ada perkembangan dan perubahan yang bermakna. Kalau perubahan sosial di Aceh tidak stabil atau tidak ada, malah memburuk, saya kira investment dari luar negeri untuk mengadakan usaha itu sangat susah sekali. Jadi demikian dulu. Baik. Luar biasa Bang Mahyar. Tanggapannya khususnya yang dapat dicatat adalah bila hamuk-hamuk ini terus dibiarkan, maka tidak ada bedanya dengan ISIS kalau begini. Maka karena memang pemahaman Islam ini bisa tidak terbatas maknanya. Sementara pada suatu hari, pada saat yang sama, kita kehilangan patron utama dalam menjaga sosial kita, sehingga hobi kita adalah hamuk saja. Kalau dulu kan misalnya di kampung saya misalnya ada seorang pemimpin yang sangat disegani di dalam masyarakatnya, sehingga orang apapun berperilaku, bertindak apapun, dia berpikir saya ini di bawah bimbingannya, di bawah kontrolnya ulama di kampung saya itu. Saya tidak bisa macam-macam, tidak bisa melakukan apapun untuk hati saya. Sekarang hari ini patron ulama itu banyak yang diabaikan orang. Kenapa sampai bisa main hakim sendiri dan segala macam? Tidak ada patron masalahnya ini. Tidak ada ulama yang disegani atau sosok yang disegani itu. Sehingga ini perlu dikembalikan kepada bagaimana berpikir kita. Pada akademisi juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam hal ini, walaupun kemungkinan besar akademisi ini yang kena hamuk utama biasanya. Baik. Kita berikan satu lagi komentar atau pertanyaan kepada partisipan sekalian. Nantinya ditanggapi oleh sang pembicara lagi, Bang Miswar tuh. Silakan diatur bagi yang ingin memberikan komentar langsung, sementara bila tidak berkomentar dan tidak berbicara agar ditutup suaranya tidak dengar orang, karena saya sendiri masih agak gaptek dengan persoalan unmute ini. Ini ada mazhab ini, ya mazhab unmute. Bang Yuswari, tolong Pak ini diberikan Pak Devni Holidin dari UI. Beliau mungkin ada komentar dari Jakarta. Ya, silakan. Silakan Pak Devni. Baik, terima kasih banyak. Saya sangat menikmati proses diskusinya dan tidak ingin berkomentar, tetapi ingin bertanya untuk belajar lebih banyak lagi. Home base saya di Universitas Indonesia. Saat ini saya sedang berdomisili di Osnabrück di Jerman, dan senang sekali untuk bisa lebih banyak belajar ya dengan kawan-kawan semua. Nah, yang pertama saya mau bertanya, tapi ini sebenarnya ada satu chat yang ditulis oleh Pak Bang Azari Akmal Tarigan. Saya khawatir pertanyaan beliau ini tenggelam ya di antara perbincangan kita. Dan bertepatan nih relevan dengan apa yang hendak saya tanyakan. Jadi tadi secara tertulis tadi Bang Azari Akmal Tarigan ini menanyakan bagaimana sebenarnya masyarakat memahami syariat Islam dan apakah sebenarnya memang punya akar tradisi di masyarakat Aceh itu sendiri. Tapi tadi
Bang Kamaruzaman sudah menyebutkan bahwa sebenarnya memang kekerasan ya atas nama apapun, kontrol sosial dan segala macam ini banyak terjadi di daerah. Jadi mengakomodasi pertanyaan Bang Azari Akmal tadi, saya ingin menanyakan apakah, karena saya bukan orang Aceh, jadi saya tertarik untuk menanyakan apakah ada nilai-nilai dasar atau basic value masyarakat Aceh yang menjadi menjadi landasan ya, tumbuh berkembangnya tindakan hamok tadi seperti itu. Lalu yang kedua, tadi menarik yang disebutkan Bang Kamaruzaman, bahwa sebenarnya memang ada semacam kontestasi otoritas ya. Dan ini mungkin bisa terjadi antar golongan masyarakat, antara masyarakat dan pemerintah gitu ya. Dan tadi beberapa poin penting saya catat juga dari Pak Mahyar ya di Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan sebetulnya, apakah pemerintahan setelah periode ya dari setelah perjanjian Helsinki hingga sekarang, sejauh mana dia pemerintah itu punya akar ya? Apakah dia cukup berakar dan cukup legitimate di dalam menegakkan hukum di Aceh seperti itu? Karena kita tahu tadi sudah dibahas juga, sudah ada perangkat hukumnya, sudah ada mahkamah ini dan itu, sudah berbagai konun ya produk hukum dibuat, tetapi kita punya masalah dalam penerapan. Nah, masalahnya adalah ketika masyarakat main hakim sendiri seperti tadi, sejauh mana sih pemerintah itu sebenarnya punya akar ya, cukup berakar di kalangan grassroots ya di masyarakat Aceh. Sehingga relasi kuasa tadi yang disebutkan oleh Bang Tengku Muhammad itu, Muhammad Ja'far, itu tadi kita bisa menelisik lebih lanjut gitu ya, bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat di dalam penerapan syariat Islam di tengah relasi kuasa yang informal, banyak relasi kuasa informal yang berlangsung. Dan yang ketiga, saya mohon sekali Bang Yogi bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai tadi sempat menyebut perspektif Weberian. Saya tertarik untuk belajar lebih lanjut karena tadi luput menyimak ya bagaimana perspektif Weberian bisa dipakai untuk situasi seperti ini. Jadi seperti itu, saya terima kasih kesempatannya bisa belajar bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan dari Jerman tadi. Lu pikir baca doa apa nih mentah kan alhamdulillah benar. Oh ya, alhamdulillah nih. Menghindari kepanikan. Yo asal lambung kai yo Bang Jafar pegahaba, pegahaba Bang Mahyar asal lambung. Baik, tadi pertanyaan sebenarnya ini pertanyaan yang kalau saya pembicara akan sangat panik tadi ya, karena yang bertanya adalah dosen UI dan berada di Jerman lagi kan. Tapi karena pertanyaannya adalah khususnya spesifik kepada Saudara Yogi, saya kira Saudara Yogi tidak masalah tentang persoalan-persoalan ini, apalagi masalah Weber, Karma, kan beliau sudah khatam saya kira. Tadi Pak Yogi dan mungkin bisa ditanggapi juga oleh Pak KBA masalah kontes kuasa, bisa juga direspon kembali oleh Pak Khairil ini. Baik, saya resume sedikit ya dari UI tadi, menanyakan tentang persoalan apakah di dalam kearifan budaya masyarakat Aceh ini sudah ada memang kaidah-kaidah hamok. Apakah memang mazhab hamok ini sudah ada di dalam masyarakat atau mazhab hamok ini datangnya dari mana? Nah, ini perlu dijawab oleh saya kira oleh Pak Khairil terutama, juga nanti Pak KBA selaku ahli antropologi kita, juga bisa direspon oleh Bapak Yogi nantinya. Selanjutnya adalah hari ini kita mengalami suatu kontestasi aktor, kontestasi karisma. Kita kehilangan figur yang memang sangat besar untuk bisa mengayomi kita semua, sehingga yang terjadi adalah kontes-kontes karisma ini. Mungkin ini juga sedang menjadi penelitian Yogi ya tentang masalah kontestasi antara otoritas sosial, otoritas kultural dengan otoritas kenegaraan. Ini katanya Yogi lagi meneliti tentang ini, kami diskusi sangat asik tentang persoalan itu. Ini bisa ditanggapi juga oleh Yogi. Selanjutnya bagaimana peran pemerintah dalam urusan hamok-menghamok ini? Saya lihat hamok-menghamok ini direspon dengan sangat soft oleh pemerintah, sehingga hamok-menghamok ini malah menjadi budaya yang
masif di dalam masyarakat. Saya kira ini bisa direspon dulu oleh untuk nantinya kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Zoom yang mulia ini untuk terus berdiskusi. Saya kira sampai di sini bisa ditanggapi dulu oleh Pak Khairil Miswar selaku sang penulis, selanjutnya direspon kembali oleh Pak KBA terkait pertanyaan dan komentar-komentar tadi, dan juga kepada Pak Yogi untuk merespon persoalan ini. Terlebih dahulu saya kembalikan kepada Pak Khairil Miswar, silakan untuk menanggapi persoalan ini. Pak Khairil. Ya, Assalamualaikum. Jadi ini tentang akar mazhab Hamo ini. Apakah punya landasan dalam peradaban Aceh? Kira-kira demikian pertanyaannya. Benar, host? Kira-kira. Yes. Ya. Jadi saya kira ini tidak ada. Artinya mazhab Hamo ini sebenarnya bukan tradisi Aceh, karena kita tahu peradaban Aceh kan ini peradaban yang dibangun dengan nilai-nilai Islam. Jadi perilaku-perilaku yang kita lihat di Aceh seperti kekerasan terhadap pelaku pelanggar syariat ini justru ini melanggar ajaran Islam. Jadi saya kira ini tidak tepat apabila disebut dia memiliki landasan ataupun akar dalam tradisi orang Aceh. Yang kita tahu ada mazhab Hamo dalam tradisi Aceh itu ketika melawan kolonial. Jadi itu yang saya kira mazhab Hamo paling heroik dalam sejarah Aceh. Jadi di luar itu saya kira tidak ada, karena peradaban Aceh ini dibangun dengan nilai-nilai Islam. Ini kan yang kita tahu. Jadi tidak mungkin mazhab Hamo ini muncul dalam tradisi keacehan. Kemudian persoalan pemerintah, saya kira di Aceh begini. Yang paling didengar oleh orang Aceh ini adalah ulama sebenarnya, atau orang-orang yang mereka ulamakan, atau orang-orang yang mereka anggap ulama. Jadi sosok-sosok inilah yang paling didengar oleh orang Aceh, bukan pemerintah. Jadi saya kira pemerintah dalam hal-hal seperti ini walaupun sudah melakukan beberapa langkah untuk menguranginya ataupun meminimalkan perilaku ini, tapi ini tidak berdampak nampaknya dalam masyarakat kita. Artinya masyarakat kita lebih mendengar fatwa-fatwa ataupun perkataan-perkataan dari ulama, khususnya dari ulama-ulama tradisional, ulama-ulama Dayak. Jadi saya kira peran dari ulama-ulama Dayak ini sangat besar untuk bisa mengurangi perilaku-perilaku ini di Aceh. Jadi misalnya ada kekerasan terhadap pelaku aliran sesat. Jadi hendaknya ini ulama mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kira-kira bisa meredam emosi publik. Jadi jangan nantinya mengeluarkan pernyataan yang justru memicu ataupun membuat emosi ini sampai ke puncak sehingga terjadilah pembakaran, pembunuhan dan lain-lain. Saya kira cuma ulama di Aceh ataupun orang yang dianggap ulama yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat supaya perilaku-perilaku ini dapat hilang. Kemudian saya ingin menanggapi juga sedikit tadi yang disampaikan oleh Tunku Muhammad Jafar. Memang di Aceh sudah ada sebenarnya mahkamah syariah. Tapi kalau kita lihat mahkamah syariah yang ada di Aceh ini tidak lebih seperti peradilan agama yang ada di provinsi lain. Jadi tidak ada yang lebih di mahkamah syariah ini. Jadi cuma perkara-perkara kawin cerai yang ditangani. Jadi sebenarnya seperti perkara aliran sesat, perkara perdukunan ataupun pelanggaran-pelanggaran syariat yang lain, saya kira juga bisa diselesaikan melalui peradilan di mahkamah syariah, sehingga para tertuduh ini juga dia mendapat keadilan. Jadi tidak diamuk seperti yang kita lihat, yang sering kita lihat dalam masyarakat. Yang saya ingat cuma itu. Apa ada pertanyaan lain? Pak host, mana host? Ya, host hadir ini, host dengan sangat takzim mendengarkan pernyataan daripada Pak Khairil. Sementara Pak Khairil sedikit merespon dong. Ini masalahnya ini data yang terlalu mentah yang disampaikan ini muncul kritik daripada para akademisi juga ini. Seharusnya ini lebih ilmiah dan Pak Khairil-nya bagaimana nih? S3-nya gimana nih? Ini kan saya kan cuma ingin memperkuat doa Pak Guru saya Pak KBA supaya saya bisa cepat-cepat S3. Jadi yang menjadi masalah ini kalau saya ini jujur saja, saya ini kan guru SD. Jadi guru SD ini di pedalaman, di perbatasan dengan Malaysia kira-kira lah, nggak ada sinyal api di sana.
Jadi di sana aktivitas saya sehari-hari. Jadi yang ingin saya sampaikan dalam buku ini apa yang saya lihat dan apa yang saya pikirkan. Jadi ini yang saya sampaikan. Kemudian saya mungkin agak kesulitan mengakses teori-teori seperti disampaikan oleh Bung Yogi dan juga guru saya Pak Kamaruzzaman. Sehingga ya seperti ini nampak seperti narasi ataupun liputan jurnalistik. Nanti mungkin kalau saya sudah doa Pak KBA sudah dikabulkan, saya sudah S3, mungkin ini sudah lain lagi bukunya. Saya kira demikian. Baiklah, tadi sudah direspon oleh Pak Khairil. Beliau akan segera untuk menjumpai Kemenak dan sebagainya untuk bisa dipindah menjadi dosen, saya kira, karena Al-Muslim sangat membutuhkan Pak Khairil ini. Masa kita ada orang yang sangat intelek di Matang Lumpang 2, orang Matang Lumpang 2, tetapi tidak mengajar di Al-Muslim. Ini saya kira adalah hal oleh kita bersama yang perlu kita atasi secara bersama. Nanti mohon respon dari Bang KBA untuk diteruskan dan sebagainya. Baik, sekarang kita kembalikan kepada Bang KBA untuk merespon persoalan-persoalan yang telah ada tadi, khususnya tentang persoalan kebudayaan kita, apakah memang budaya Hamo, kemudian bagaimana tentang persoalan kontestasi kuasa yang ada di Aceh hari ini dalam perspektif antropologis, kalau bisa biar kita pintar sedikit ini. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang muncul tadi, agar bisa direspon oleh Pak KBA. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya nggak mau panjang, takut nanti zoom-nya langsung dekat. Cuma begini saya mau bilang, kita tuh ada budaya namanya from Temenak to Temetrom. Jadi itu the way of eating. Jadi from Temenak to Temetrom, and then the last is Temetak. Jadi kita ada 3 T di Aceh. Temenak, Temetrom, and then Temetak. Dan itu di pasar-pasar biasa Temetak itu. Jadi saya tidak mau panjang karena ini memang takutnya waktunya nggak cukup. Kalau kita bedah ini bisa 3 hari 3 malam ya. Bagaimana kemudian budaya Temenak dalam masyarakat kita hari ini. Jadi orang Aceh paling pantang dipegang kepala, kemudian tidak boleh kita memaki ibunya. Kalau kita maki ibunya maka ya akan datanglah dia cari kita dengan parang. Kemudian ada lagi budaya di daerah Tengku Alkaf. 3 kali dibilang tidak, dibilang keempat langsung dia bawa parang, dia tebas, kakupong. Ya, saya tidak mau sebutkan karena ini direkam ya. Jadi budaya itu kita ada. Kemudian ada lagi budaya kita di daerah tengah-tengah itu ada namanya budaya Tube. Tube itu ya, jadi cinta ditolak, dukun bertindak. Kemudian di sebelah sana lagi, di sebelah sana tuh Aceh Barat Selatan ada lagi budaya Aji. Aji itu ya memberikan racun, kemudian ya orang itu akan ya menderita secara. Jadi hal-hal seperti itu ada dalam masyarakat kita dan itu tidak ada hubungannya dengan agama karena itu rootnya ada, dasarnya ada, dan itu kalau saya tidak salah pernah dipakai oleh Belanda dulu untuk mengadu domba. Jadi Aji, kemudian Tube, kemudian tadi Temenak, Temetak, and then Temetrom. Temetrom itu kalau orang Aceh main bola kaki di daerah sekitar dulu Bang Khairil Miswar itu kalau nggak Temetrom itu nggak indah. Itu kita kalau bola kaki di mana dulu saya nggak mau sebutkan karena nanti takut viral. Zaman-zaman kecil saya dulu antara klub A, klub B. Kalau Temetrom itu Pak Devni Pak, Temetrom itu saling menendang seperti Tiger Wong Pak. Kalau Temenak itu saling Pak, saling ya memaki, dan makian itu ada beberapa jenis makian. Jadi makian itu ada level kah bangai. Itu bangai itu biasa Pak. Kalau kita kawan kita Aceh, bangai itu biasa. Kemudian di atas itu ada lagi ngut. Ngut itu dia pinter-pinter bodoh. Kemudian ada simbol yang digunakan, tobeh. Di Grogol itu ada namanya tobeh. Tobeh itu orang nggak cukup antinanya. Kemudian itu namanya Temenak, dan kapan orang Aceh itu memanggil orang dengan Yahudi, kalau udah dipanggil Yahudi, kita parang di atas kepala Pak. Jadi this is the philosophy of Temenak. And then Temetak itu biasanya juga muncul di pasar-pasar ketika persoalan tidak bisa diselesaikan dengan baik, kemudian ada persoalan dengan tung bila, kemudian persoalan perkauman, maka 3T ini muncul. Nah hari ini saya nggak tahu nanti siapa Pak Yogi bisa menjelaskan teman-teman ini yang belajar. Saya nggak, karena saya nulis di Acenologi dengan 3T itu, Temenak, Temetrom, dan Temetak, itu hal yang biasa dalam masyarakat Aceh. Dan itu saya ingin mengatakan sebagai living tradition. Tetapi
tidak ada urusannya dengan agama. Dan ini menarik karya Bang Khairil ini ketika masalah agama ini kemudian diselesaikan dengan T yang terakhir, temutut. Ya, dan temututnya. Jadi orang puas. Saya melihat itu, Pak. Jadi orang itu sekarang secara sosiologis kayaknya puas dalam sepersekian menit, 30 menit pertama, ketika dia melihat sebuah, misalnya ada adik yang maaf sekali yang sedang terjadi A, B kepada dia, itu 30 menit pertama orang tuh puas menikmati. Tapi begitu 30 menit terakhir, yang kiban menyoado kita nyo. Kiban kalau itu keluarga kita, bagaimana perasaannya ketika itu family kita. Dan ini saya rasa perlu sebuah cara baru melihat cara berpikir masyarakat Aceh di dalam mengaitkan dengan budaya kekerasan. Jadi bahwa di Aceh ada budaya kekerasan itu sudah biasa. Di kampung saya dulu di tahun 40-an, itu seorang dukun yang dituduh dukun, itu rumahnya dibakar, meskipun nggak ada bukti. Saya nggak mau sebutkan tepatnya karena ini sangat sensitif. Itu di beberapa tahun dulu, di tahun 40-an, 50-an, setiap ada kampung di mana ada sebuah hal yang itu tidak answerable, tidak ada jawabannya, dan orang menduga si A pelakunya, maka rumahnya akan dibakar. Dan itu memang temutut. Jadi, the art of temutut, cara orang Aceh temutut, dia ingin menyelesaikan, dan dalam bahasa Aceh lagi, BKKRA, babah kirih. Jadi babah kirih inilah yang orang, jadi saya banyak istilah sebenarnya. Jadi saya tidak mau orang Aceh bilang kita orang yang santun. Iya santun, pemulia Jameh. Tetapi ketika kita bicara pada living tradition, tradisi kita hari ini, itu ada dalam masyarakat Aceh cepat. Apalagi kalau yang disentuh itu adalah kaum. Jadi tung bila tadi Panglima Kaum, Panglima Sago, menjaga marwah. Apalagi kalau sudah terkait dengan harga diri. Nah, ini yang saya rasa tadi pertanyaan Pak Devni tentang basic value ya. Basic value sebenarnya ada namanya di Aceh itu ada tiga hal Pak Devni, yaitu menyelesaikan masalah dengan bulukat, nasi ketan. Nah, apakah itu diselesaikan dengan nasi ketan? Jadi ada masalah apapun ketika diselesaikan dengan simbol nasi ketan, dalam bahasa Inggris disebut dengan sticky rice, maka persoalannya menjadi selesai. Dan ini hari ini kan tidak ada itu persoalan-persoalan sebetulnya. Yang kedua adalah masalah di Aceh itu selesai dalam segelas kopi. Jadi kopi itu, ini karena kita semua mazhab amok adalah para penikmat kopi, maka orang menganggap warung kopi itulah landscape sosial untuk bersosialisasi. Dan yang ketiga adalah yang terakhir ada tiga hal tadi adalah senjata. Makanya orang Aceh kemanapun bawa senjata, saya tidak mau bilang rencong atau apa, tapi bawa parang. Karena apa? Safety dia, zona amannya itu memang zona aman yang merasa dirinya selalu terancam. Ini secara sosioantropologi bisa dilihat nanti dalam masyarakat kita bagaimana orang melihat orang asing, kemudian bagaimana dia melihat ketika orang tidak mengucapkan salam kepada dia. Nah, ini basic value-nya ada dan kita sudah tanamkan ini dalam mungkin ada diskusi lain-lain kali nanti itu tentang hadis maja dan itu sudah tidak lagi dipelajari. Ini saya rasa Pak Devni bahwa kita punya mekanisme untuk menyelesaikan masalah. Biasanya dalam masyarakat Aceh ketika ada sebuah aib dalam masyarakat Aceh akan diselesaikan secara sosial, secara kekeluargaan, dan aib itu ditutup Pak, dikunci supaya tidak dibuka. Nah, dewasa ini 2 dekade terakhir aib itu menjadi sebuah art seni, Pak. Jadi seni dan orang menganggap ya kayaknya puas sekali, dan inilah yang kita inginkan. Pelaksanaan syariat Islam ini perlu memikirkan lagi nilai-nilai keacehan kita, nilai-nilai di mana kita bisa saling menutup, kemudian bisa saling memaafkan, dan itu ada semua simbol-simbolnya dalam masyarakat Aceh. Itu saya rasa tadi yang ditanya oleh Pak Devni. Kemudian satu lagi, yang pertama tadi adalah ketika Aceh ini selesai 2005, itu tidak pernah terbayangkan di kalangan para eksponen GAM. Ini sering saya ungkapkan. Tidak pernah terbayangkan di kalangan orang GAM, di kalangan masyarakat Aceh, bahwasannya Aceh itu akan damai dengan RI. Karena imajinasi orang Aceh waktu itu adalah merdeka. Jadi persiapan berpikirnya adalah persiapan untuk merdeka.
bukan persiapan untuk tadi syariat Islam. Tetapi kemudian permintaan tahun 53 ini ada Bung Alkaf nanti bisa mengklarifikasi, permintaan di tahun 53 dijawab tahun 99, maka produknya adalah legal formal. Jadi semua ingin diselesaikan dengan legal formal. Padahal dalam masyarakat Aceh, pendekatan yang dilakukan ketika mereka membangun budaya adalah bersifat living tradition, kemudian bersifat moral, bersifat values. Dan ini yang dipelihara oleh masyarakat Aceh selama ini. Jadi pendekatan legal formal tadi yang dibilang oleh Syekh Jafar tadi, ada masalah islamisasi, kemudian kanonisasi, kemudian semua masalah selesai di depan di Jalan Daud Breeh, itu di DPRA. Makanya ini sekarang yang terjadi di Aceh, dan cenderung kita melihat, ini sekali lagi persoalan lagi adalah seolah-olah apa yang terjadi di Aceh hari ini tidak pernah dipersiapkan sebelumnya perubahan ini. Jadi tidak pernah dipersiapkan sebelumnya, sehingga ketika terjadi seperti ini kita punya platform pengetahuan, platform spirit, platform values untuk membangun dan mengikat itu semua menjadi sesuatu yang baik. Sehingga hari ini yang terjadi adalah masyarakat yang tadi kita sebutkan hilang out of control, jadi racing otoritasnya itu berjalan uncontrol, kemudian masyarakat out of control, sehingga mereka memproduksi pola pikir sendiri. Jadi saya rasa itu Syekh Miswari, mana Syekh Miswari ini? Topinya mana yang betul Datu ini? Iya, ada dua. Ada ini kayak avatar ini. Menghindari kepanikan dan kekobongan. Ya, kemudian saya usul, ini saya minta setengah menit lagi, saya usul kalau memang ini ada mazhab amok, mari kita urunan untuk beli Zoom Pak. Zoom permanen per bulan, saya rasa cuma $14.99. Kita beli per bulan, dan kita ini saya rasa ini semua mujadid baru di Aceh ini. Sepakat. Ya, demikian Syekh Miswari yang memiliki avatar di belakangnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Betul yang terakhir ini. Betul terakhir ini sangat berbahagia. Tapi kalau saya disuruh yang beli Zoom-nya, kayaknya nggak tahu cara beli juga. Saya kira nanti bisa dibantu oleh teman-teman. Nanti teman-teman juga ada di grup YAS Intelijensia yang nanti bisa berpartisipasi untuk membeli Zoom premium dan segala macam, memasangnya dan segala macam. Nanti kita harapkan partisipasi kita sudah beli Bang, kita sudah beli, FKPT sudah beli cuma $14,5, $200.000 rupanya. Betul. Beli, kita beli nanti. Kita ambil beasiswanya Bung Alkaf. Ya, siap. Pas, bisa sedikit lagi, 1 menit aja, boleh nggak? Izin, ganti dulu. Bentar, ini kayaknya nggak boleh, tunggu Muhammad Jafar, tunggu. Komentar dari Pak Yogi dulu ini 1 menit ya, Pak Yogi. Tunggu Jafar, stop. Apa yang terjadi tadi, Pak Yogi, mana Pak Yogi? Pak Yogi silakan untuk mengomentari masalah ini ya, belum dipertajam tadi oleh Bang KBA dan belum dipertajam juga oleh Pak Khairil mengenai tentang persoalan krisis karisma, krisis otoritas sosial sehingga terjadi masalah hamok-menghamok ini. Sebagai sosiolog yang apalagi sedang meneliti tentang karisma, dan juga kemarin barusan menerbitkan artikelnya di salah satu jurnal politik UGM yang terindeks Scopus tentang persoalan karisma juga. Bagaimana Pak Yogi menanggapi persoalan ini, sehingga apakah terjadinya hamok-menghamok ini karena memang kita sedang krisis karisma atau sedang terjadi kontestasi karisma yang sangat besar, yang sangat akut di negeri kita ini, di Aceh dan di Indonesia ini. Silakan dikomentari Pak Yogi. Mungkin saya masuk ke pertanyaan dari yang kawan dari Jerman tadi ya. Ya, Pak Desni ya. Nah, dalam Weber itu kan satu-satunya yang diberi otoritas untuk melakukan kekerasan itu adalah negara. Jadi negara itu ditugaskan untuk melakukan atau bertindak atas nama kekerasan. Dan ketika negara melakukan itu, misalnya, itu justified itu normal.
Misalnya itu ini dalam pandangan Weber. Kenapa? Karena ya negara lah yang memang negara hadir memang untuk memusatkan powernya itu. Nah itu yang satu. Nah pertanyaannya kan di Aceh misalnya justru negara itu yang dia berada di bawah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya. Misal contoh kayak Tengku Ayub yang dibakar di Biren misalnya. Itu kan masyarakat membakar, lalu bagaimana respon negara? Itu seperti ya negara yang otoritas negara itu hilang lah gitu. Misalnya saya bukan antropolog kayak Pak Prof KBA yang percaya dengan hal-hal yang esensial dan kultural, atau kayak Pak Jafar ya yang percaya bahwasannya ada Islam yang benar. Bagi saya yang justru pertanyaan adalah mengapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat yang semakin sering ada di Aceh itu terjustifikasi, ternormalkan lah istilahnya begitu. Itu tadi yang kalau saya melihat dari saya nggak bicara ada Islam yang benar. Saya bicara kita yang benar, bukan Islam yang benar. Ya, Islam humanis itu kan seakan-akan apa yang dilakukan oleh Islam yang sekarang ini bukan Islam yang benar, proyek yang humanis, Islam yang kembang kuncup itu pertanyaan teologis itu bagi saya, maksud saya begitu. Itu hal-hal yang teologis bagi saya. Yang menjadi pertanyaan ini kan justru ya mengapa masyarakat melakukan kekerasan dan negara itu seperti menjustifikasi. Nah, itu sebetulnya yang harusnya saya sedang mempertanyakan tentang itu, karena begini, mungkin tadi penjelasan terakhir Prof KBA sangat menarik tentang sebetulnya ya hal-hal yang tradisi, yang sifatnya budaya, hal-hal yang sifatnya karisma itu masih sangat kuat di Aceh. Sedangkan hal-hal yang sifatnya state itu lemah misalnya. Tapi justru kan syariat Islam ini menjadi produk state, bukan produk kultural, misalnya begitu. Kita mau bilang Islam yang berbeda, tapi Islam Aceh sekarang kan adalah Islam negara, jadi dia bukan Islamnya masyarakat. Misalnya contoh begini, kasus misalnya, bagaimana orang berbusana itu kan tidak lagi dibicarakan di dalam tafsirnya kitab-kitab tafsir atau di ceramahnya para tengku atau para abuya di mimbar, tapi kan bicara pada kanun tentang busana. Ya, kanun nomor 11 itu kan. Nah, justru ketika Islam berada di state, di negara, otoritasnya berarti ada di negara, tapi tindakan kekerasan itu melangkahi otoritas itu. Dan justru state, negara itu tertatih-tatih untuk membenarkan tindakan itu. Yang harusnya itu dibalik. Ya, ini sebenarnya teori umum yang memang sangat usang. Nanti kalau ada Pak Mirza nanti ini sangat usang memang cara pandang demikian. Tapi kalau saya pakai cara pandang demikian untuk melihat situasi Aceh, akan banyak muncul tanda tanya. Misal begitu. Nah, tanda tanya inilah yang membuat saya lebih menarik itu adalah sebetulnya konsep ummah, misalnya kalau saya misalnya di dalam konsep ummahnya, kalau karena ya Aceh cenderung general dianggap sebagai masyarakat muslim atau pemerintahan Islam, jadi konsep ummahnya Aceh itu seperti apa? Konsep publiknya Aceh itu ini seperti apa? Saya rasa bukunya Mbak Khairul Miswar ini akan sangat membantu untuk menjelaskan bagaimana ummahnya Aceh, misalnya otoritas, misalnya apakah benar otoritas ulama itu misalnya ulama-ulama hidayah itu lebih menonjol, karena dalam beberapa kasus pembicaraan tentang kanun juga Tengku Dayah tidak terlibat, tapi dalam pelaksanaan beberapa kanun juga bisa dilangkahi oleh para kelompok Dayah misalnya, atau para kelompok-kelompok masyarakat lapis bawah, kelompok-kelompok misalnya masyarakat pesisir yang tidak begitu paham apa itu pembagian otoritas negara, pembagian otoritas tengku di kampung mereka.
pembagian otoritas pemimpin atau preman di lingkungan mereka, ya masyarakat yang lapisan paling bawah. Nah, tapi kan selama ini misalnya Aceh itu hanya dilihat misalnya dari beberapa kasus yang digunakan cara pandang, ya saya sebut misalnya bagaimana melihat syariat Islam Aceh dengan konsep HAM, bagaimana syariat Islam di Aceh terhadap agama yang berbeda, bagaimana hukum jinayat Aceh terhadap hak-hak perempuan. Tapi saya nggak tahu, tapi ini saya juga masih melakukan penelitian tentang bagaimana cara masyarakat lapis bawah yang kebanyakan yang sering kali muncul ketika adanya aksi kekerasan memahami pembagian otoritas yang memusingkan ini. Contoh kasus misalnya jadi di Aceh itu kan dia bukan hanya ada kanun agama, kita juga punya ada kanun-kanun. Kita juga punya hukum adat misalnya. Jadi kita punya hukum nasional, kita punya hukum agama, kita juga punya hukum adat. Di kasus di Aceh Selatan yang saya temui misalnya, seorang perempuan diperkosa di bawah umur, lalu dia diusir, si pemerkosa itu juga diusir selama sebulan atau 2 bulan, 3 bulan kayaknya, saya lupa. Tapi laki-laki itu yang pemerkosa bisa balik, perempuan nggak boleh balik. Alasannya apa? Alasannya untuk menjaga marwah kampung yang mereka anggap ini bagian dari hukum adat. Nah, Dinas Syariat Islam ketika ingin memediasi itu, dan kasus itu ingin dibawa ke Mahkamah Syariah, itu nggak bisa, karena argumentasi utama orang masyarakat di situ udah diselesaikan dengan cara adat, hukum adat, dan memang hukum adat juga sudah direvitalisasi kan. Nah, itu juga terjadi misalnya di Aceh Tengah. Nah, jadi sebetulnya yang jadi pertanyaan kita adalah negara ini ada di mana pada saat kasus-kasus kekerasan seperti ini. Apakah benar seperti pandangan umum yang mengatakan negara adalah pemilik otoritas yang sah terhadap tindakan-tindakan kekerasan, misalnya kekerasan di sini misalnya ya memenjarakan, menindak secara keras, kalau kata orang-orang dari pusat paramiliter, tindakan-tindakan pemolisian seperti itu. Nah, sebetulnya itu yang lagi muncul di kepala saya. Bagaimana masyarakat bawah ini, misalnya gini lah, ada kasus-kasus yang dikutip di buku ini itu kan tentang dukun, misalnya. Dukun itu kan hal-hal yang klinik, hal-hal yang tidak akan masuk ke dalam hukum positivis di Indonesia. Tapi tindakan akan kekerasan itu juga seperti dibenarkan, dan sekali lagi saya kira kasus-kasus yang ditampilkan oleh Bung Khairul Miswar itu kasus-kasus yang memperlihatkan lemahnya negara atau provinsi Aceh lah itu dalam mempertahankan otoritasnya. Seakan-akan jadi saya mau bilang gini, syariat Islam yang ada di kanun di provinsi itu seperti tidak berguna untuk negara untuk mengatur tindakan-tindakan di masyarakat. Oke, itu baik, satu Pak Yogi. yang tentang itu. Baik Pak Yogi, luar biasa tadi tanggapannya. Muncul pertanyaan dari Pak Devni, tapi kita tahan dulu Pak. Ini ada yang terima kasih saja, mau mengucapkan terima kasih. Saya banyak belajar, tidak hanya dari tadi Bang Yogi, Bang Kamaruzaman, dan juga Pak Khairil Miswar, tapi juga dari beberapa komentar seperti Tengku Muhammad Ja'far dan Pak Mahyar, juga kawan-kawan yang lain. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalau memang jadi rutin, saya bisa ikut lagi. Ya Pak Devni, nanti di chat ya. Bisa jadi pembicara juga nanti di acara ke depan Pak. Siap. Baiklah teman-teman sekalian. Selanjutnya, ya, hadir host. Tadi saya lihat ada Fatma Susanti dari perempuan. Saya kira penting juga kita minta komentar beliau. Jadi jangan nanti diskriminatif lagi terhadap perempuan. Oh ya, silakan Ibu. Ini kan 30% ya dalam undang-undang.
Ya, ini harus masuk undang-undang juga. Kalau kan nanti kita nggak diizinkan di Zoom premium nanti. Silakan Ibu. Ibu Fatma Susanti ya. Baik, silakan. Alhamdulillah. Acara kita ini sampai jam setengah 5. Ini sudah 15.53, berarti sudah hampir jam 4. Alhamdulillah, terima kasih kepada aplikasi Zoom yang memberikan kita waktu yang agak lama, karena isu yang berkembang itu adalah 40 menit dengan Zoom proletar. Baik, sambil menunggu. Zoom sangat tertarik dengan hari ini, makanya dikasih dispensasi lebih lama ini. Saya baru dapat chat dari itu tadi. Luar biasa, langsung dari Zoom di perusahaan Zoom di mana? Di Korea apa di Amerika ini? Itu orang Chinese itu, kaya sekali, kekayaannya udah 64 triliun sudah dia itu dari Zoom. Luar biasa, terima kasih. Sambil menunggu. Saya boleh komen sedikit ya, Pak? Waduh, sebentar dulu Pak, ditahan dulu. Mungkin kita akan boleh lah. Kami tunggu Fatma, boleh lah Jafar. Sambil tunggu Fatma mana? Ya, kami tunggu Fatma, boleh lah Jafar. Kita tadi ada Pak ini tadi mau komentar, Pak Ibrahim, Pak Miswar Ibrahim Nyong. 1 menit aja Jafar, 1 menit aja. Ya, biar warna-warni. Silakan Pak Miswar. Pak Miswar, silakan Pak. Dikomentari dulu. Kita persilakan Tunggu Jafar dulu. Dari tadi penasaran Tunggu Jafar. Silakan Tunggu Jafar. Biar selesai. Nanti nggak selesai. Pak Miswar dulu kayaknya, Pak. Pak Miswar dulu. Silakan, Miswar dulu. Pak Miswar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, guru-guru, senior-senior, rekan sekalian. Saya singkat saja. Yang pertama, saya ingin merespon kegiatan bedah buku kali ini. Sebenarnya kita sangat menyayangkan bahwa bedah buku Islam Mazhab Hamo yang luar biasa ini kita bedah secara terbatas di webinar. Saya kira meskipun di tengah pandemi, ya kita cukupkanlah bedah buku atau bikin acara itu secara online. Karena sepulang dari sini semua peserta webinar ini minum kopi semua. Jadi minum kopi kita bisa berkumpul, berkerumun, tapi masa di acara-acara yang cukup bermanfaat saya kira kita harus webinar. Saya tidak setuju Bung Khairil Miswar nanti datang ke Banda kita bedah buku ini di Banda Aceh. Kita nggak pakai webinar apa ini webinar. Oke, kemudian ya saya marah sebenarnya. Masa buku sebagus ini kita bedah di webinar. Orang ini saya lagi di warung kopi ini. Bahasa Aceh halat tepak warung kopi ini. Tapi acara-acara yang penuh keberkahan seperti ini kita bikin diskusi secara terbatas. Kemudian yang kedua, saya kira yang kita diskusikan dari tadi dan yang kita bicarakan sifatnya deskriptif semua. Maksudnya Tuku Jafar Sulaiman mengungkapkan unek-uneknya, kemudian saya kira ya hampir sebagian besar yang kita bicarakan adalah sifatnya deskriptif. Kita mengetengahkan potret-potret yang kita temukan di realitas tanpa mengemukakan solusi sebenarnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Keadaan kita sudah sedemikian gelap seperti hari ini, lalu apa yang harus kita lakukan, Bung Khairil Miswar? Sebenarnya saya juga sangat salut dengan Bung Khairil Miswar. Beliau sangat berani ketimbang Tuku Muhammad Jafar Sulaiman. Memang solusi yang maksudnya begini, saya merasa bahwa Aceh hari ini itu seperti Indonesia atau Jawa pasca kemerdekaan. Jadi diperparah dengan hampir semua orang Aceh dan anak-anak muda Aceh itu gila politik. Di warung kopi orang ngomong politik, semua gila politik. Jadi saya kira yang kita diskusikan ini jangan hanya berhenti pada persoalan-persoalan yang sifatnya deskriptif, tapi harus mengarah kepada gerakan-gerakan yang solutif. Jadi kalau Abu Daud dulu, kalau istilah Bung Alkaf, gerakan yang beliau lakukan adalah gerakan koreksi atas kemerdekaan Republik Indonesia, maka
kita juga harus melakukan semacam ya gerakan koreksi atas pelaksanaan syariat Islam. Meski Tengku Jafar Sulaiman misalnya mengemukakan atau menggagas ide revolusi syariat Islam, tapi apa yang beliau sampaikan itu saya kira masih utopis, masih utopia belaka. Beliau hanya sekedar menulis di blog-blog tanpa menjemput atau merangkul anak-anak muda di akar rumput yang saya kira waktunya habis di game-game PUBG dan lain sebagainya. Kemudian terkait bicara tentang budaya kekerasan dalam masyarakat, saya kira semua orang Aceh itu suka dengan sesuatu yang keras. Coba lihat kalau ada Tengku yang ceramah itu, dia nggak laku di Aceh ini penceramah kalau di atas mimbar itu dia tidak temenak, dia tidak menghujat orang, dan dia tidak memaki-maki. Ada respon masyarakat kalau ada Tengku atau penceramah yang teduh dan sejuk seperti Kiai Quraish Shihab, maka orang Aceh akan mengatakan, oh mah lepir hak ngunya nanacan kan. Jadi memang budaya kekerasan di Aceh itu sudah berurat akar. Jadi berdarah daging. Saat leluhur Tengku Muhammad Jafar Sulaiman itu memimpin Aceh, itu kerajaan Aceh itu hampir tiap pergantian raja itu terjadi kudeta yang berdarah-darah saya kira. Jadi apakah mungkin karena orang Aceh ini hidup dari perang yang satu ke perang yang lain, maka akhirnya menciptakan sebuah masyarakat yang penuh dengan kekerasan dan menyukai kekerasan. Saya kira Bung Khairil Miswar sendiri juga sangat menyukai kekerasan, seperti terlihat dari judul bukunya, Islam Mazhab Hamo. Jadi saya kira demikian. Terima kasih kepada host yang telah memberi kesempatan walaupun agak singkat dan agak ngawur apa yang saya sampaikan, tapi saya senang sekali dapat menyapa Tengku Muhammad Jafar Sulaiman, Bung Alkaf, Prof Miswar Bantaleman. Sekian dari saya, dan saya harapkan nanti ke depan jangan di webinar lah, langsung di warung kopi kita bedah buku nih. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit boleh, sedikit aja. Oh, sedikit. Oh. Ya, silakan. Jangan lama-lama ya. Ya, halo. Oke. Halo. Oh, siapa yang bicara tuh? Ya, Pak Jafar dulu ya, 30 detik ya, silakan. Nah, yang pertama saya mau luruskan, saya tidak pernah keluarkan statement tentang Islam benar dan tidak benar. Islam itu ada yang melekat di kita, manusia itu dia mau benar atau tidak, itu kan persoalan bagaimana dia memposisikan dirinya. Dari tahun 2000 kita udah lawan Islam nggak benar itu, bahkan konsekuensinya itu pengkafiran kita. Itu yang pertama. Udah. Kemudian yang kedua, terima kasih pancingannya Bung Miswar. 2012 kita sudah merumuskan Grand Design Islam dengan konsep Islam humanis. Kita sudah atur semua segala macam, kita sudah serahkan ke Dinas Syariat Islam, ya kan? Ya, tapi itu kan pertarungan politik sehingga itu ambiar. Jadi tesisnya satu lagi, memang kita harus rebut politik. Itu yang kedua. Saya keliling itu 13 kabupaten kota untuk merumuskan itu Islam humanis. Kemudian yang ketiga, yang paling penting itu budaya kekerasan itu memang budaya Aceh, memang keseharian orang Aceh, nggak bisa dipungkiri itu. Nah, kemudian ketika agama datang, Islam datang, itu semakin melegitimasi. Saya kasih dua contoh. Yang pertama, luka tak sifat, darah tak sukat. Itu artinya apa? Orang Acehnya poh jile. Orang Aceh itu hajar dulu segala macam, keluar darah, main bacok, luka enggak? Luka itu diukur berapa panjangnya, dalamnya segala macam, dan itu dikonversi. Apakah dengan belukat, dengan kambing, dengan pesiju segala macam. Itu memang keseharian orang Aceh. Kemudian yang kedua, dulu orang Aceh ketika membawa rencong kemanapun itu pantang sekali rencong itu keluar dari sarungnya itu, pantang sekali itu. Kenapa? Kalau rencong itu sudah keluar dari sarungnya, maka dia tidak boleh disarungkan sebelum direncong itu ada darah. Baru kemudian rencong itu bisa dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Nah itu keseharian orang Aceh, itu nggak bisa dipungkiri itu. Dan bicara sejarah, kita tidak boleh melupakan bahwa 99 itu adalah
event paling buruk dalam sejarah Aceh ketika 99 di depan Masjid Raya itu, perempuan itu kita potong rambutnya itu. Nah, dari situ akar segala kemerosotan di Aceh terjadi. Rujukannya itu, referensinya itu. Saya nggak mau ngomong lagi pedang panjang turun dengan jubah putih segala macam. Tahun 2000 itu pertama sekali itu Pantai Jumbatnya dibakar. Itu referensi-referensi ketika kita merespon. Nah, kemudian yang paling penting lagi itu, saya lihat syariat Islam Aceh itu nggak ada juga negara itu, bahwa ini milik negara segala macam. Saya lihat justru gamang itu. Pemerintah itu gamang itu. Masyarakat segala macam. Saya tanya ke masyarakat itu, kenapa mau misalkan mempermalukan orang, katakanlah dengan tajasus dulu mata-mata kemudian ditangkap, kemudian mengapa mau menyiram orang dengan air comberan segala macam? Tahu jawaban mereka apa? Mereka nggak ada kepercayaan terhadap negara, terhadap pemerintah. Pemerintah ini nggak melakukan apa-apa terhadap syariat Islam. Jadi biar kami aja. Nggak bisa negara tuh, nggak ada urusan negara dengan syariat Islam itu. Bagi negara itu syariat Islam itu kan proyek, itu aja. Sedangkan Ya, bagi baik. masyarakat, saya pikir begitu ya. Ya, Begitu. Pak. Jangan Terima terlalu kasih. tajam. Ini ada Pak Syukran Ismail ini, jangan terlalu tajam. Ini bisa asam lambung nanti hostnya ini. Ya, silakan Pak Syukran. Terima kasih pada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian semua yang telah mengomentari, baik yang komentar maupun yang kasih saran sebagainya. Saya melihat pertama sekali di covernya ya. Ini covernya itu yang berlambang Islam. Saya tertuju di situ. Pertama sekali saya lihat, saya tertuju di situ. Yang mana itu berwarna putih. Artinya itu Islam itu masih suci ya. Meskipun gambaran di bawahnya hamo dan mazhab itu orientasi warnanya sudah agak kegelapan. Tapi saya nggak bisa dengar suara saya nih. Bisa. Bisa dengar ya. Ya, silakan Pak. Lanjutlah. Kemudian saya juga apresiasi ya terhadap karya nyata. Karena kenapa saya karya nyata? Ini kisahnya yang diangkat. Ini bukan fiksi. Kalau ngangkat kisah nyata itu butuh keberanian dari si penulis. Tapi kalau ngangkat fiksi itu nggak jadi masalah. Karena itu bahagian daripada seni. Tapi kalau fakta itu bukan seni. Saya apresiasi kepada penulis Islam Al-Hamo. Kemudian saya juga sedikit ingin menyampaikan komentar ya terkait dengan materi-materi yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi yang orientasinya mengarah kepada syariat Islam. Ini buku ini kalau saya lihat ini bahagian daripada akibat penegakan syariah yang tidak kafah kalau kita lihat. Makanya akan timbul tindakan-tindakan yang di luar prinsip-prinsip Islam. Itu juga harus dari Bapak Saudara Khairil untuk bagaimana mengangkat solusi. Karena masalahnya ditemukan sebenarnya. Dari kisah-kisah itu kan penemuan masalah di situ terjadi. Banyak masalah yang dirangkum di buku tersebut, tetapi tinggal kita sebenarnya bagaimana menyikapi persoalan yang diangkat di kisah-kisah di buku tersebut untuk bagaimana agar ke depannya itu tidak terjadi lagi. Karena semua itu tidak kita inginkan. Siapapun, baik si penulis maupun kita sebagai pembaca. Kemudian saya juga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Prof sedikit KBA, ada istilahnya orang yang Aceh itu sering 3 T ya, ada temuna, temutrom dan temutet ya kalau nggak salah saya. Itu juga dilakukan oleh 3 T sebenarnya. Yang pertama tengku, kedua toke, ketiga tukang. Kenapa? Temuta. Nah, temuta ya, maaf ya. Temuta, temutrom ya. Itu juga. Temuna itu juga dilakukan oleh 3 T, tengku, toke, dan tukang. Jadi yang melakukan peran-peran 3 T tersebut juga 3 T juga. Nah, di sini juga sebenarnya semua kita, baik tengku maupun toke dan tukang, berperan sekali.
Kemudian saya pikir bagi penulis juga saran saya yang diangkat mungkin itu kasus beberapa kasus, nggak mungkin diangkat semua, tapi setidaknya sudah mewakili macam-macam kasus yang lain yang serupa. Bagi seorang Bapak Khairil yang saya tahu seorang penulis yang sangat produktif ya, kalau rekan-rekan sekalian katakan tadi, saya juga mengapresiasi itu. Di usia yang masih sangat muda, beliau sudah melihat fenomena sosial ini dan mengangkat fenomena sosial ini, kemudian bisa kita baca fenomena itu. Kalau mungkin 10-5 tahun ke depan ini juga tinggal cerita, tapi sudah terekam di buku. Ya, itu saya salut, saya apresiasi itu. Bisa dibaca oleh ini. Karena kita sejarah itu kan akan berbekas di saat dia 10-20 tahun ke depan baru berbekas ya. Apakah terjadi di Aceh seperti itu? Apakah terjadi di Aceh seperti itu? Juga akan bisa kita lihat langsung di buku Pak Khairil Miswar. Saya pikir seperti itu. Saya juga bagaimana, karena saking banyaknya mendengar ini komen-komentar dari rekan-rekan sekalian semua, banyak sekali masukan-masukan kalau saya dengar itu, sampai saya bicara pun juga agak-agak udah sulit nih, sudah banyak tersampaikan semua ini ya. Juga pada host saya ucapkan terima kasih atas kesempatan. Mudah-mudahan ke depan saya bisa buat acara kayak gini lagi dan lebih lama timing waktunya ya. Demikian, terima kasih pada host ya, dan pada penulis buku Islam Mazhab Hamo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syukran, tadi masukannya sangat bagus, sangat mengapresiasi isi buku, karena memang tugas Khairil itu sebenarnya sudah sangat baik, yaitu merekam segala bentuk-bentuk praktik penegakan syariat melalui pelanggaran syariat, sudah didokumentasi dengan sangat bagus. Tetapi ada mengenai tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Khairil tadi, sebenarnya judul yang beliau tawarkan itu adalah Mazhab Hamo. Tapi kalau Mazhab Hamo judulnya, saya sebagai editor kemarin berpikir bahwasanya sebuah buku itu harus masuk dalam tema tertentu. Karena yang urusan hamo-menghamo ini berada di dalam tema besar, yaitu tema keislaman, makanya saya tawarkan judulnya itu adalah Islam Mazhab Hamo. Alhamdulillah memang tim kreatif di Bandar Publishing sangat luar biasa membuat warna dan cover ini menjadi sangat menarik. Ada komentar-komentar lagi misalnya, ini kok ada pembakaran masjid ini dan segala macam. Itu kan foto ilustrasi dan itu bukan gambar dari pembakaran masjid diambil. Itu adalah sebuah gambar ilustrasi saja. Gambar tidak selalu menceritakan hal detail, tapi dia hanya memberikan suatu ilustrasi saja. Jadi saya kira demikian tadi komentar daripada para penyampaian dari para pembicara, kemudian komentar dari para penanya dan pendengar. Saya kira sebelum Zoom ini mengakhiri cerita-cerita kita ini, lebih bagus kita akhiri sendiri saya kira. Karena memang pandangan-pandangan sudah sangat luar biasa, nanti bisa juga di-chat ke penulisnya tentang terkait dengan buku-buku, kemudian bisa diberikan masukan-masukan. Teman-teman juga bisa masuk nanti ke dalam grup Yard Intelligentsia, nanti kita akan lakukan diskusi-diskusi yang lebih rutin. Kita juga akan berusaha untuk bagaimana mengupgrade kualitas Zoom kita ini. Semoga kita nanti bisa beli Zoom Pro, atau nanti kalau ada kebaikan daripada pemilik-pemilik Zoom Pro yang sudah ada, bisa memberikan kebaikannya kepada kita, sekaligus membayar berzakatlah kepada kita atau bersedekahlah kepada kita melalui cara-cara yang lebih modern, seperti menyedekahkan Zoom Pro untuk kita laksanakan acara dan segala macam. Akhirnya acara ini akan kita padai bersama. Terdapat sangat banyak poin-poin, masukan-masukan, rekomendasi-rekomendasi dari hasil bedah buku yang sangat mulia ini, bahwa kekerasan itu memang ada dalam masyarakat Aceh, tetapi seperti dikatakan oleh Pak KBA tadi, itu tidak pernah dikaitkan dengan urusan agama, karena saya kira seperti yang tadi disampaikan, karena urusan-urusan agama, masyarakat dahulu itu tidak mau merespon urusan-urusan agama, tidak berani mengatakan dirinya saya mengatasnamakan agama kalau dulu, karena itu berada di bawah otoritas sang ulama. Kalau sekarang kita krisis,
krisis ketaatan kepada ulama dan segala macam, sehingga kita main hakim sendiri dan segala macam. Makanya buku ini kita harapkan tidak main hamok saja dalam urusan-urusan agama, karena agama itu seperti dikatakan Bang Mahyar tadi, pemaknaannya itu sangat luas. Jadi kita jangan sampai memaknai sendiri sesuatu, karena perbedaan itu kan biasa saya kira, tetapi karena takut kita simpang siurnya perbedaan-perbedaan ini, makanya harus kita serahkan kepada otoritasnya, yaitu kepada ulama. Kemudian apalagi yang bisa dirangkum dalam persoalan ini adalah bagaimana kita sendiri berusaha tidak hanya dalam bentuk diskusi-diskusi saja, tidak hanya dalam bentuk menulis buku saja, tetapi kita harus mengatasi persoalan yang sudah direkam oleh Bang Khairil ini. Seperti tadi dikatakan bahwasanya memang Bang KBA sudah bilang di dalam pengantar di back cover buku ini akan menjadi dokumen nantinya untuk masa depan, untuk menceritakan bahwasanya dalam penegakan syariat Islam ini ada suatu kasus-kasus yang luar biasa yang terjadi. Dan rekaman ini saya kira sangat berguna bagi kita untuk mengatakan kepada anak cucu kita, kita sudah melakukan penegakan syariat Islam dan cara yang kita lakukan itu seperti ini. Ada ambiguitas di sana, yaitu misalnya ketika negara memberikan kesempatan kepada kita untuk mengelola negara dengan lebih leluasa kepada masyarakat berkat otonomi ini, di satu sisi dalam urusan-urusan sosial, kita langsung mengabaikan negara, lalu mengambil hakim sendiri, lalu menghamok orang segala macam. Dan hal ini saya kira adalah suatu ambiguitas yang luar biasa. Makanya banyak orang yang mempertanyakan bagaimana status formalisasi syariat Islam ini. Bahkan ada yang mengatakan seperti yang dikatakan Pak Jafar tadi, Pak Yogi ya, bahwasanya ulama itu dalam urusan penegakan kanun dan segala macam, itu tidak terlalu dilibatkan dalam pembuatan kanun. Kalau ulama tidak dilibatkan dalam pembuatan kanun, lantas berarti ada orang yang lebih berkuasa, lebih otoritatif dalam urusan agama. Ini perlu kita pertanyakan bersama, perlu dikontrol oleh masyarakat semuanya, sehingga nantinya formalisasi syariat Islam ini tidak terjadi bentrok dengan masyarakat. Saya kira terima kasih banyak kepada semuanya yang hadirin. Nanti bisa kita bagikan rekaman YouTube-nya. Saya berusaha supaya saya bisa melakukan rekaman YouTube. Semoga saya bisa melakukan ini, tidak ada gaptek. Kalaupun ada gaptek jangan sampai sangat fatal sehingga ini tidak bisa tershare nantinya kepada para teman-teman sekalian yang hadir dalam grup ini. Akhir kalam, terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Bapak Khairil Miswar yang telah menulis buku yang sangat mulia ini. Saya kira merekam sesuatu yang bisa kita jadikan sumber sejarah. Terima kasih juga kepada Prof. KBA yang sudah sangat rendah hati bersedia menemani kita di sini dalam mendiskusikan buku yang sangat bagus ini, memberikan pandangan-pandangannya, memberikan masukan-masukannya, serta terima kasih juga telah memberikan endorse di back cover buku ini. Saya kira ini sangat menjelaskan buku ini oleh satu paragraf dari Prof. KBA. Kemudian kepada sosiolog kita, Yogi Febriandi, terima kasih banyak telah berkenan memberikan teori-teori yang sangat bermanfaat bagi kita, bagaimana membaca sebuah fenomena-fenomena sosial dari kacamata sosiologis. Nanti bisa dijapri ke saya untuk meminta link YouTube-nya. Bisa saya bagi kepada teman-teman, nanti di grup juga, grup yang ada sayanya, nanti bisa saya bagi insya Allah. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, mohon maaf atas gaptek ini. Semoga Allah ke depan membuat saya lebih baik dalam urusan gaptek, memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan wawasan yang lebih luas kepada kita semua, diberikan rezeki yang lebih melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri